Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Zatrames Almatin. My NPM 224110663. I'm from Management Class 22C. Di sini saya mewakili kelompok 10 yaitu untuk menjelaskan analisis rasio keuangan materi keempat, manajemen keuangan. Apa sih itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa datang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kekayaan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang dilihat. Di bawah ini adalah beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. A. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan dalam kurung jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. B. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan dalam kurung jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Kedua, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. A. Rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan dalam kurung aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. B. Rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva secara yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Rasio kas sama dengan dalam kurung kas plus aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. C. Rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%.
3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu A. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Yang C. Rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. A. Rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. B. Rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi jumlah biaya. Berikut adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. C. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Dia ada return on investment. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya seperti di bawah ini. Rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Yang E. Return on assets. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis rasio keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan, yaitu memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak, menjadi bahan referensi, menjadi bahan evaluasi. Metode analisis rasio keuangan. Bagaimana cara menganalisis laporan keuangan yang tepat? Untuk melakukannya, Anda harus mengetahui metode analisis rasio keuangan terlebih dahulu. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan. Analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau
perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series and forecasting sebagai berikut, yaitu menentukan tahun dasar, menghitung angka indeks tahun lainnya, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, menyimpulkan hasil analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perusahaan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik raca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap dan relativitas utang perusahaan terhadap modal. Contoh analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat diterapkan sesuai jenis dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, bisnis, atau pihak lainnya. Contoh analisis keuangan secara sederhana misalnya perhitungan margin laba bersih dan perusahaan X selama tanggal 21 sampai 24 Desember pada laporan keuangan. Setelah memotong pajak pada laba bersih lalu membaginya dengan penjualan, ditemukan hasil sebagai berikut. 21 Desember sama 32,797%, 22 Desember yaitu 29,55%, 23 Desember 26,97%, 24 Desember yaitu 19,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah semakin menurun. Jika ingin melihat bagaimana performa sumber daya perusahaannya, berarti belum dapat dikategorikan maksimal. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.